Saudara, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Sikap Berjaga. Mari kita baca saja langsung ayatnya. Ayat ini 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Kita bicara tentang berjaga. Ayo saudara, sama-sama kita membaca ya ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 8, 1, 2, dan 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Menurut saya, pelajaran atau pengajaran firman Allah tentang sikap berjaga ini penting untuk kita dengarkan, penting kita perhatikan, bahkan mengerti, memahami dengan baik. Kenapa? Saya katakan begitu sangat penting pengajaran firman bagi kita orang Kristen tentang sikap berjaga. Kenapa begitu penting? Dasarnya adalah ayat yang barusan kita baca, saudara, 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Kenapa sikap berjaga sebagai orang Kristen ini penting? Dasarnya ayat ini. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalimat yang mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah dalam ayat yang barusan kita baca, ini saya sebut, saya beri nama sikap berjaga. Munculkan di screen dia, saya baca, saya ulang ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini saya sebut dalam pengajaran firman Allah ini pengajaran atau pelajaran tentang sikap berjaga kita sebagai orang Kristen. Kenapa sikap berjaga ini penting kita memahami dengan utuh? Sikap berjaga sebagai orang beriman kita mesti memahami dengan baik. Kenapa begitu penting saya ajarkan? Karena begini loh, kita itu punya lawan, ya. Kita punya musuh. Siapa pendeta musuh kita? Si iblis katanya. Lawanmu si iblis dikatakan berjalan keliling sama seperti singa. Dia jalan keliling mondar-mandir. Lawan kita, musuh kita si iblis bagaikan singa, dikatakan apa? Mengaum-ngaum. Dia mengintimidasi dengan suaranya yang menakutkan banyak orang. Dan mencari apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Orang yang punya sikap waspada. Orang yang lengah, dia masuk. Yang lengah, dihantam. Orang Kristen, orang beriman yang tidak punya sikap berjaga, habis dia dimangsa oleh si iblis. Makanya dari awal taruhlah perhatian. Ini penting, sebegitu pentingnya, sangat penting. Karena gini ya, saya ngomong dari awal, saya bocorkan dari depan sama saudara. Sikap berjaga ini, sadarlah dan berjaga-jagalah yang saya sebut dengan nama sikap berjaga sebagai orang beriman. Ini kalau tidak dipahami dengan baik, Anda dan saya akan gagal, tidak bisa mengerti makna sebetulnya yang ada di dalam hatinya Tuhan. Orang bisa meleset gitu loh. Karena saya khawatir begini, karena saking hati-hatinya kita, waspadanya kita, lalu perhatian kita bukannya pada Tuhan, fokus kita sama si lawan, sama si iblis. Nggak boleh Kristen begitu loh. Anda itu berarti gagal. Ini namanya orang Kristen yang tidak memahami makna sebenarnya yang paling terdalam di dalam hatinya Tuhan. Sikap berjaga itu bukan kayak begini. Perhatian Anda justru kepada musuh si setan, bukan pada Yesus. Ini blunder namanya. Ini sikap berjaga yang jadi blunder, bunuh diri buat kita. Self pity, bunuh diri. Lelah saudara. Nanti lama-lama Anda kayak Elia, capek Tuhan, lelah Tuhan. Karena Anda melihat gini, kok kuasa Tuhan luntur, kok kuasa Tuhan mana kesaktian Tuhan. Anda yang Anda lihat apa? Kok setan hebat, kok setan sakti. Fokusmu salah Bapak Ibu Saudara. Engkau lebih memperhatikan setan punya pekerjaan. Saking berjaganya, perhatianmu salah, terdistrap, teralihkan perhatian saudara harusnya kepada Yesus, malah kepada setan. Nanti yang Anda lihat pekerjaannya, loh hancur rumah tangganya sana, loh sana pekerjaannya hancur bisnisnya, loh sana cerai, loh anaknya kena narkoba, loh sana masuk penjara. Apalagi ya Anda mau katakan loh. Nanti lama-lama Anda berkata, aduh kuasa Tuhan luntur. Yang kita lihat setan makin kuat, karena Anda lihat pekerjaannya.
Anda nangkap nggak maksud saya? Yang Anda lihat hasil hancur-hancuran dikerjakan sama setan. Anda berpikir, wah setan makin sakti di akhir zaman. Wah setan makin kuat. No. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap lebih berkuasa dari segalanya. Perhatianmu yang salah. Ini saya maksudkan, sikap berjaga itu penting. Sikap berjaga seperti yang dimaksud terdalam di hatinya Tuhan. Fokusnya jangan teralihkan. Makanya lihat, pertanyaannya muncul begini. Bagaimana sikap berjaga dalam menghadapi serangan iblis? Berjaga yang kayak apa pendeta? Karena kalau sikap berjaga kita itu salah, meleset dari sasaran sesuai yang diinginkan di hati Tuhan yang terdalam, ada konsekuensi bahayanya. Bahaya secara rohani. Bahayanya apa? Mari saya tunjukkan. Sikap berjaga itu seharusnya tidak membuat fokus perhatian kita beralih dari Yesus, lalu kita fokus beralih pada iblis. Nah ini cilaka. Saya mengajar itu bukan kesombongan saudara ya, tidak. Tetapi ya saya ngomong apa adanya lah. Kalau saya ngomong Anda nggak ngerti itu maksudnya. Begini saudara ya. Kalau saya bagaimana ngomongnya ya, memperhatikan gitu ya. Menilai, melihat dan menilai buku-buku rohani yang ditulis, yang dijual di buku-buku rohani oleh tokoh-tokoh tertentu, saya nggak boleh menyebut nama, yang mengajarkan pengajaran firman Allah tentang yang namanya peperangan rohani melawan setan, peperangan rohani melawan si iblis lawan kita. Menurut saya, penilaian saya, itu pengajaran-pengajaran dituliskan termasuk gini ya. Pengajaran-pengajaran diajarkan di seminar-seminar menurut penilaian saya. Karena saya juga tukang seminar, suka ikut seminar maksud saya. Suka mendengar seminar. Termasuk rupanya saya menilai pengajaran yang diajarkan di gereja juga. Tentang pengajaran peperangan rohani melawan setan, melawan musuh. Menurut saya pengajaran yang ada diajarkan hari-hari ini sepertinya begini. Kalau kita nggak sadar, lihat mulut saya, sorry ya. Kalau kita nggak sadar, kita ini tanpa sadar terbawa hanyut. Fokus kita bukan kepada Yesus. Serius saya katakan, fokus kita kepada iblis. Tergiring tanpa sadar. Karena yang diajarkan di pengajaran yang ada, lawan kita setan. Kok setan terus yang diomongin? Mana kuasa Tuhan? Mana kekuatan Tuhan? Boleh kita mengajar, tapi ingat Yesus lebih berkuasa loh. Sikap berjaga di sini bukan berarti kita mengalihkan perhatian, karena saking berjaganya kita, saking hati-hatinya kita, fokus kita terus liatin si setan, bukan lagi meliatin si Tuhan Yesus pribadi penolong kita. Kenapa saya katakan ini penting? Masalah fokus perhatian jangan dan tidak boleh teralihkan. Memang kita harus punya sikap berjaga, tetapi tidak boleh teralihkan perhatian kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Mau ada tantangan, ada lawan, ada musuh, ada bahaya, ada problematika, perhatian kita bukan fokus kepada masalah, bukan kepada si setan. Tetap fokus kita satu kepada Yesus. Katakan amin. Karena begini, siapa yang kita perhatikan atau siapa yang mendapat perhatian kita, maka dialah yang akan memimpin hidup kita. Ini saya pikir pernyataan penting Bapak Ibu Saudara untuk kita pahami. Siapa yang menjadi fokus perhatian kita, dia itu yang memimpin kita. Kalau Anda perhatikan setan, ya setan yang memimpin hidup kita. Anda memperhatikan problem, ya problematika yang memperbudak saudara, siapa yang jadi perhatian saudara. Fokus memandang kepada siapa. Makanya saya kasih gambar berikutnya sama saudara. Pengajaran tentang sikap berjaga, ini saya katakan tadi, kalau kita tidak hati-hati, akhirnya kita jadi ngawasin iblis terus, ngawasin setan terus kita awasi, sehingga kita kehilangan pandangan atau perhatian kita kepada Tuhan. Saya kasih gambar di bawahnya sama saudara. Gambar ini bukan sekedar comot, tapi Anda lihat secara visual, Anda lihat kisah tentang Petrus yang perhatian fokusnya teralihkan. Saya percaya setiap kita tahu kisah tentang Petrus ini kan. Petrus
ketika Yesus berjalan di atas air, semua murid ketakutan. Murid berkata, itu hantu, itu hantu. Yesus berkata, tenang, ini aku. Lalu semua ketakutan, saudara. Tiba-tiba seorang murid yang bernama Petrus berkata begini, jika benar itu adalah engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus berkata begini kepada Petrus, Petrus, come on Peter, mari Petrus datang kepadaku. Lalu Petrus melangkahkan kakinya dan Petrus berjalan di atas air. Ketika Petrus fokusnya kepada perkataan Tuhan, ya. Ketika Petrus fokusnya kepada Yesus yang mungkin 4-5 meter di hadapannya, Petrus ini berjalan di atas gelombang. Ketika Yesus datang, Petrus berkata, jika itu adalah engkau Tuhan, ada gelombang besar. Gelombangnya sudah ada. Angin kencang badainya juga ada. Tetapi hari itu ketika Petrus fokus kepada Yesus, memandang perhatiannya kepada Yesus, bukan kepada gelombang, bukan kepada badai yang keras. Perhatiannya kepada janji perkataan Tuhan. Come on Peter, datanglah Petrus. Ketika perhatian pada Yesus, perhatikan kata-kata saya. Petrus itu berjalan di atas gelombang. Petrus berjalan di atas gelombang, saudara. Petrus berjalan di tengah-tengah badai yang keras di atas air. Ini penting. Ketika saya mempersiapkan firman Allah ini, yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan berikan, yang saya bisa tangkap dari Tuhan adalah begini. Ketika fokus perhatian kita itu kepada Tuhan, kepada siapa perhatian kita, itu menentukan kita berjalan di atas kemustahilan. Tetapi ketika gagal, kita bukan memperhatikan Tuhan, Anda akan tenggelam dalam kehidupan. Kata-kata ini sederhana, tapi menurut saya ini kata yang penting buat kita. Kepada siapa kita menaruh perhatian, itu menentukan kita berjalan di atas kemustahilan, dan itu menentukan kita tenggelam di dalam kehidupan. Saudara, 2022, 4 bulan kita akan selesaikan. Tidak terasa pagi ini kita sudah berada, sekarang tanggal 22 ya saudara ya. 2 atau berapa ini saudara? 2 September loh. Udah masuk hari Jumat 2 September, gak terasa loh saudara. Kemarin Agustus, masih 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan, senang-senang kita. Sekarang kita udah masuk September. Itu udah mulai akhir tahun. Bentar lagi Desember selesai merayakan Natal kita. Tahun baru masuk tahun 2023. Kita gak tahu 4 bulan tersisa di depan kita apa yang terjadi. Sebab kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini serba kejutan per hari. Bahkan per jam tiba-tiba kita kaget, ada berita baru. Ada berita pembunuhan, ada berita perampokan, ada berita kehancuran, ada berita bencana alam, ada berita macam-macam, kereta kecelakaan, pesawat, macam-macam. Gak tahu kita kejadian apa. Itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk 2023. Itu gelap di depan kita gak tahu. Kita gak ngerti seperti 2020 Maret, April, tiba-tiba kita berpikir gini, corona jauh di Cina sana. Tahu-tahu dalam hitungan minggu bulan masuk ke Indonesia, dan itu mencekam sampai kita semua takut diam di rumah. Ada masih ingat itu? Itu kejadian tiba-tiba terjadi. Nah, ketika kita mengalami namanya kesukaran, tiba-tiba bencana datang, tiba-tiba krisis ekonomi mungkin atau inflasi, harga-harga semua naik. Perhatikan kata firman, perhatikan apa yang saya katakan pengajaran firman hal ini. Siapa yang kita perhatikan, kepada siapa kita menaruh perhatian, itulah yang memimpin kita. Kalau kita menaruh perhatian pada Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang berkuasa, saya pastikan saudara, engkau akan berjalan di atas kesulitanmu. Engkau akan berjalan di atas kesukaranmu. Engkau akan berjalan di atas kemustahilan, bahkan melampaui hukum alam pikiran kita. Tetapi ketika kau menaruh perhatian kepada yang lain, kesukaran dunia ini, kepada setan, saudara akan tenggelam dalam kesukaran dan kehidupanmu. Yang memimpin kita, kepada siapa kita menaruh perhatian. Pastikan yang memimpin kita itu adalah Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya, saya tunjukkan sama saudara, apakah aplikasi dari sikap berjaga itu?
Kalau saya terangkan secara singkat, saudara ya, bagaimana sikap berjaga, sadar dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis kayak singa, mondar-mandir keliling cari mangsa abadi telannya. Bagaimana sikap berjaga, aplikasinya, refleksinya buat kita sekarang ini. Bagaimana caranya? Saya sederhanakan begini, kita sebagai orang beriman mesti menutup setiap celah yang masuk, ya, supaya musuh nggak bisa masuk dalam kehidupan kita. Isi lubang sekecil apapun, tutup. Ya, tutup tentu dengan iman. Nanti coba saya terangkan sama saudara. Tapi bagian ini saya berharap Anda nangkap dulu. Bagaimana sikap berjaga? Sikap berjaga bukan kita menaruh perhatian sama setan loh. Tetap sama Tuhan. Lalu kita tutup celah. Kita tidak kasih celah lubang sekecil apapun setan bisa masuk. Saya teringat satu statement yang pernah diucapkan oleh Martin Luther. Martin Luther berkata begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa melarang gitu loh, burung hinggap dan bersarang, bertelur, bahkan bikin anak di kepala kita. Kita bisa usir, kita bisa lawan. Kita nggak boleh biarkan. Saya kasih ayat sama saudara, Efesus 4 ayat 27. Nanti saya minta Pak David membantu kita membaca ayat ini. Efesus pasal 4 di ayatnya yang ke-7. Mari Pak David. Ayat 27. Ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jelas saudara ya. Bagaimana sikap refleksi berjaga melawan iblis supaya iblis gak bisa masuk. Tutup setiap celah. Karena ayat ini berkata begini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang menarik saya temukan di dalam terjemahan Amplified Bible Classic Edition, kata kesempatan itu disalin dengan kata leave no room or foothold. Kata kesempatan itu disalin dengan kata ruangan atau foothold. Foothold itu apa ya? Ruangan tempat berpijak. Bagaimana cara kita menutup celah supaya setan gak bisa masuk? Lawan iblis, jangan kasih kesempatan. Supaya dia jangan apa ya, masuk dalam ruangan hati kita. Lubang kecil jangan dibiarin Bapak Ibu. Kisi-kisi kecil jangan dibiarkan, nanti dia masuk. Ya, ketika dia masuk ada tempat berpijak, tempat dia diam di situ. Wah, dia akan menguasai kehidupan kita. Nanti Anda akan menaruh perhatian sama dia. Makanya saya pernah ajarkan, saya pernah sampaikan materi khusus tentang ini sama jemaat di Jombang. Saya pernah kasih gambaran tentang ini. Tahun 2000-an atau mungkin sampai tahun 2000 berapa ya? 2006, 2005 atau sampai ke atas. Dulu kayak ada game semacam Nintendo atau game semacam itu ada kaset gitu ya. Dimasukin. Game ini sangat terkenal. Ini zaman dulu ya, zaman sekarang canggih ya. Ada game yang namanya Paratroopers. Itu ada pesawat di atas menurunkan para penerjun payung, prajurit musuh. Mainnya sederhana, kita yang main mesti nembak musuh prajurit yang datang pakai penerjun payung, tembak, supaya dia nggak ada tempat berpijak, supaya dia nggak dapat ruang masuk di daerah zona kita. Sebelum dia berpijak kakinya di tempat zona tertentu, tembak dari atas, lawan dari atas, tembak. Jangan supaya dia punya tempat berpijak. Karena begini, Anda lihat gambar berikutnya. Apa celah masuk yang dijadikan iblis sebagai tempat berpijak? Itu hati kita loh. Ya, apa sih celah masuk dijadikan iblis sebagai tempat berpijak kita? Itu hati kita. Hati yang bagaimana? Saya mungkin gak terangkan panjang lebar, tapi Anda lihat gambar berikutnya. Celah apa sih yang saya maksudkan buat kita nanti akan kalah? Makanya lawan. Jangan kasih celah. Celah apa di sini? Nomor 1 saya sebut, hidup yang dikuasai ketakutan. Ketakutan di mana sih emangnya? Di sini kan. Sebetulnya Alkitab, mungkin lain waktu ya kita belajar. Alkitab atau Yesus itu mengajarkan hati sama pikiran itu satu. Yang dipikirkan di sini ya di sini dalam hati kita. Maksudnya dalam hati kita itu ya dalam pikiran kita. Itu Yesus mengajarkan, mungkin lain waktu. Nah ini yang pertama, celah yang pertama yang tidak boleh. Kasih ruang, jangan kasih tempat dia berpijak menguasai kita apa. Celah itu namanya ketakutan. Makanya kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 5, nanti Pak David akan baca kembali ayat ini, saya terangkan pendek. Celah ketakutan jangan dibiarkan, tutup saudara ya. Lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 8, mari Pak David. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab katakan kita harus punya sikap berjaga, sadar dan berjaga. Kenapa? Iblis itu kayak singa, mondar-mandir ke sana kemari. Ngapain dia? Dia mengaum-ngaum. Namanya singa itu paling ditakuti itu suaranya kan. Seluruh isi hutan ketakutan, suaranya bikin takut. Ketika orang menaruh perhatian pada intimidasinya setan dengan suara ketakutannya. Setiap hari terdengar berita di televisi. Ketakutan ini masuk ruang hati kita bisa lewat televisi, bisa lewat WhatsApp yang kita terima. Makanya pesan saya, kalau Anda menerima berita yang ketakutan membuat Anda takut, jangan di forward sama yang lain. Ya, cukup berhenti di saudara, hapus saja. Jangan Anda berpikir diri, jangan konyol jadi orang Kristen. Masa cuma aku tok sendiri yang takut, biar semua juga takut gitu saudara ya. Anda forward ke banyak orang biar seru begitu. No, nggak boleh begitu. Anda jangan itu namanya Anda nggak ada bedanya sama singa ini. Anda juga bikin mengintimidasi orang dengan takutan. Ketakutan ini bisa datang menguasai masuk, memberikan ruangan di hati lewat apa? Berita-berita, suara-suara yang kita dengar di televisi, lewat WhatsApp, lewat YouTube. Sekarang celah itu semua terbuka. Iya, saudara ya, di mana-mana. Makanya hati-hati dengan perhatian kita, berita-berita yang kita dengar. Itu ternyata bisa mengintimidasi kita. Jadi ketakutan itu lewat ruang kuping ya. Masuk di hati sini. Jadi ternyata telinga ini mesti dijaga. Mata juga. Jadi ingat mata juga. Ini ruang membuat masuk. Nanti di sini yang kita lihat, yang didengar kita sini masuknya kemana? Masuk di ruangan. Masuknya di room or foothold di hati kita. Saya berharap sampai di sini Anda bisa menangkap, melek matanya semua. Ya, Israel tuh pernah ketakutan loh sama yang namanya Goliat. Goliat itu teriak-teriak dari pagi sampai malam, 40 hari. Saul sang raja, panglima hebat kerajaan Israel, ketakutan nyumput sembunyi dalam kemah. Cuman satu yang gak takut, Daud gak takut. Dan herannya saudara ya, semua takut sulit mengalahkan Goliat. Daud itu loh mudah. Saya yakin Daud mengalahkan Goliat gak sampai 50 menit, gak sampai 60 menit. Cepat, dia punya 5 batu, tapi cuman satu batu yang dipakai diputar, wah kena, jatuh, dipotong kepalanya dengan pedangnya Goliat. Mudah sekali, cepat sekali Daud mengalahkan. Kenapa? Orang yang namanya Daud di ruangan hatinya tidak ada ketakutan. Saudara, masa zaman ini tentu zamannya di mana ketakutan itu akan semakin disebarkan oleh namanya setan. Ingat, perhatian saudara bukan pada ketakutannya. Perhatian saudara bukan pada intimidasi Goliatnya atau singanya. Perhatian kita tetap fokus kepada Yesus. Yesus jauh lebih hebat. Yesus jauh lebih berkuasa. Tadi saya bilang, ketika fokus perhatianmu pada setan, pekerjaannya, sana hancur. Kalau itu fokusnya, Anda akan berpikir Tuhan lentur kuasanya. Sampai hari ini dia tetap dikdaya. Yesus tetap berkuasa, sanggup menolong saudara. Saya sangat yakin, setiap firman yang Tuhan percayakan pada saya untuk saya renungkan, saya bagi sama saudara. Saya kira ada di antara saudara menghadapi kegoncangan ini. Engkau sedang terfokus kepada yang salah berarti. Kalau itu adalah engkau boleh chatting, minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan kuatkan aku. Tuhan kuatkan aku menghadapi peperangan. Mungkin ada berperang melawan persoalan. Saya percaya pagi ini Tuhan tolong saudara. Ingat, yang memimpin hidupmu itu di mana kau menaruh perhatian kepada Dia. Jangan taruh perhatian pada persoalan. Nanti kamu kalah. Tetap fokus kita kepada Yesus, Tuhan sanggup selamatkan kita. Yang kedua, bagaimana kita menutup celah? Kita gak boleh ada yang namanya ini, kebodohan kita akan kebenaran. Coba kita lihat ya, Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Nanti Pak David kembali membantu kita ya untuk membaca ayat-ayat firman Allah ini. Hosea 4 ayat 6. Mari kita lihat. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara perhatikan, dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang menarik, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan my people are destroyed for lack of knowledge. Umat Tuhan itu binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Akan firman Allah. Bodoh akan firman. Maaf ini kata-kata saya. Makanya penting kita belajar setiap hari firman Allah. Supaya setan gak bisa tipu kita. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa memang dikasih kehendak bebas. Tetapi yang membuat mereka jatuh gak utuh memahami kebenaran Allah. Kan mereka diciptakan segambar serupa dengan Allah. Setan berkata, kalau kamu makan buah itu nanti kamu jadi seperti Allah. Sama seperti Allah. Ngerti yang baik, ngerti yang jahat. Punya hikmat seperti Allah. Loh, padahal mereka memang dicipta seperti Allah kok. Jatuh karena kurang pengetahuan. Saya berharap setiap firman yang kita dengar setiap hari, saya taburkan sama saudara, mengajar firman sama saudara. Saya berharap bukan cuma hari ini, ke depan pun sampai hari ini Anda jadi anak Tuhan yang perkasa. Bukan lemah, maaf ya kata-kata saya. Bukan orang Kristen yang bodoh dan ngerti firman. Saya menyampaikan firman sama saudara ini mengajar ya. Ayat, saya terangkan lewat ayat yang lain. Ayat itu disingkapkan rahasianya, dibukakan. Ada banyak, saya yakin saya saja yang belajar ya, yang belajar firman Allah ini, yang tertutup saya merasa terbuka kok rahasia. Saya berharap Anda menerima itu. Yang tertutup tersingkap rahasianya, terbuka rahasianya, makin mengerti. Sehingga setan gak punya ruang gitu loh. Setan gak punya tempat berpijak ruangan di hati kita. Saya percaya 2022 kita akan lewati sampai akhir tahun, sampai kita siap menyongsong tahun baru 2023. Tahun baru kita dengan kemenangan daripada Tuhan. Ya, karena fokus perhatian kita kepada Tuhan. Satu ayat saya tutup dengan Yohanes 8 ayat yang ke-32, saudara ya. Yohanes 8:32, saya ingin kita sama-sama membaca ayat ini, saudara ya. Yohanes 8 ayat 32, 1, 2, dan 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya berdoa setiap firman kebenaran yang disampaikan kepada setiap kita, kebenaran firman itu ternyata memerdekakan kita. Ada yang terintimidasi, merdeka pagi ini. Ada yang dikuasai oleh ketakutan, masalah merdeka hari ini. Memang kita bukan bulan Agustus lagi, tapi kemerdekaan Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu beban hidupmu, masalahmu, kesulitanmu. Apa ya yang mengintimidasi saudara? Kita punya lawan. Lawan kita itu memang setan. Tapi setan datang menyerang kita dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya inflasi, krisis ekonomi. Itu kerjaan setan, Pak. Ya, dia datang macam-macam perkara lewat masalah rumah tangga. Masih ada lawan. Bahkan saya pernah bilang di jemaat di Jombang, setelah pandemi selesai, corona melandai, masih ada lawan yang lain, kesulitan ekonomi. Tapi ingat, Mazmur 23 katakan, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Orang lain kesulitan, kesukaran, Tuhan sediakan hidangan buat kita. Di hadapan lawan, lawan kita inflasi. Lawan kita kesukaran hidup, lawan kita masalah beban-beban hidup yang berat. Anda punya lawan, punya masalah, setan dengan masalahnya. Saya juga punya. Tapi saya percaya kita merdeka. Kita diberikan kemenangan. Menang melawan musuh kita. Bahkan Alkitab berjanji, Dia Tuhan menyediakan hidangan buat kita. Selalu saya katakan, kalau Tuhan yang istilah orang Tionghoa katakan soja kita. Tuhan tuh kalau soja itu gak pernah sak gelas gini. Gak pernah satu piring nasi goreng atau nasi bubur ayam gitu. Atau nasi sama kerupuk sama tempe. Oh, Tuhan itu kaya. Dia raja di atas segala raja. Kalau dia soja kita, memberikan hidangan makanan buat kita, mencukupkan kita, satu meja penuh. Anda dijamin tidak akan kekurangan. Ada terpelihara, anak terhilang saja dikasih makan Tuhan dengan luar biasa lewat bapaknya. Saya percaya pagi ini Tuhan sediakan semuanya. Ingat, kepada siapa kita menaruh perhatian, Dialah yang memimpin kita. Kalau Anda menaruh perhatian pada Tuhan, kemenangan menjadi bagian setiap kita.